Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Dia hadir di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita bersama-sama berdiam diri di dalam Tuhan. Kita fokus memuji dan menyembah Dia. Kita bawa hati kita kepada Tuhan, sehingga biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh mampu melangkahkan kaki kami menuju gereja ini Tuhan. Tuhan melangkahkan kaki kami dengan kerinduan untuk datang menerima lawatan yang daripada Tuhan. Dan kami Tuhan pagi hari ini membuka hati kami, biar Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami pagi hari ini, sehingga hidup kami semakin diubahkan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berotoritas, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biar sinar kemuliaan Tuhan turun di tempat ini menaungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua kami yang ada di tempat ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita katakan, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarut ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau yang terindah Tuhan, terindah, termanis Engkau bagiku, ku sembahkan. Dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua kita rindukan Dia hadir di tengah-tengah kita. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia mawar syarut ku cinta.
luar biasa dahsyat. Amin. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyi untuk Dia. Mari kita menggerakkan tubuh kita untuk kita bisa memuji Tuhan lebih luas lagi. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bersama-sama angkat suara kita dan memuji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yuk, gerakkan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih keras lagi bernyanyi Tuhan. Kita angkat suara dan menari untuk Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Bapak-bapak, tapi Dia sanggup. Gerakkan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi sekarang, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Dan kita terus bernyanyi untuk Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Karena Yesus kekuatan dalam hidup kita, sekalipun ada lembah kelam, kita akan tetap bisa melewatinya karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Mari kita katakan, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ini adalah hari-hari yang sukar bagi kita, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada bersamaku, dan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi Tuhan tetap menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Mari kita katakan sekalipun
Immanuel. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam badai apapun Engkau ada untuk menjaga kami, melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat hati kami melekat dengan Engkau. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berperang untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Hari ini kami mau belajar untuk mempercayai Engkau. Kami tidak mau melihat masalah yang kami hadapi, tapi kami mau melihat Tuhan kami yang besar, yang sedang datang untuk menolong kami, yang sedang datang untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, biar perkataan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan mendapat tempat yang terbaik dalam hati mereka, supaya mereka kuat menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya, betapa banyak mujizat yang saudara pasti alami dalam saudara mengikut Tuhan. Ya, kalau hari ini saudara belum alami mujizat, jangan sampai saudara berkata bahwa mana Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan yang saudara anggap sulit supaya saudara bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan itu melakukan semua yang saudara mau, wah, iman saudara bukan iman kepada Tuhan, tapi iman kepada diri sendiri. Nah, itu Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau saudara itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Nah, orang yang bergantung sama Tuhan, Alkitab katakan bahwa Allah tidak akan membiarkan dia sampai jatuh tergeletak. Amin. Tuhan pasti akan mengangkat saudara, memulihkan keadaan saudara. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang sama dengan Semarang, Bapak Gembala kasih. Nah, bulan Oktober ini saudara, tema yang Bapak Gembala Pendeta Insinyur Timotius Subekti kasih adalah perhatikan firman nubuat. Ya, jadi kalau nubuat itu artinya belum terjadi, tapi Tuhan sudah ngomong. Ya, dan faktanya apa yang Tuhan bicarakan tergenapi. Amin. Contoh, sebelum Yesus datang, ya, Yesaya sudah menubuatkan bahwa nanti ada seorang perempuan, perawan yang akan mengandung dan melahirkan Mesias. Dan faktanya setelah beratus tahun kemudian akhirnya Yesus datang. Ya. Nah, kalau penggenapannya sudah terjadi, isi Alkitab itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Salah satu yang saat ini kita nantikan itu adalah kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan. Saudara mendengar gejolak Israel. Ini sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi saudara dan saya akan melihat bahwa semua bangsa akan membenci Israel. Dan ini mulai terjadi. Ya. Jadi perang Israel dengan Hamas itu sudah ditulis dalam Alkitab. Ya, saudara perhatikan, Israel itu penduduknya kurang lebih 9 juta loh saudara. Tapi tidak ada bangsa yang berani lawan Israel. 9 juta, Indonesia 250 juta. Yang tinggal di Israel, Yerusalem itu cuma 9 juta. Tapi saudara lihat, bangsa manapun gemetar kalau lawan Israel. Lalu Alkitab sudah ngomong, karena memang mereka bangsa pilihan. Dan semua bangsa akan membenci Israel, dan saat itulah saudara, Israel akan
berseru memanggil nama Tuhan, nanti suatu saat dia akan berkata, kami percaya Engkau Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi kalau Tuhan sudah menubuatkan, mari saudara harus siap-siap. Nah, hari ini saudara kita mau berbicara tentang kuat menghadapi tantangan akhir zaman. Ya, semakin hari dunia semakin keras. Persaingan ekonomi, bisnis dan semua makin keras. Saudara lihat. Dan ini menggenapi nubuat firman Tuhan. Ya. Jadi kalau tantangannya makin keras, saudara harus menambah amunisi saudara. Kekuatanmu harus ditambah 2 kali lipat. Misalnya, dulu saudara baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Sekarang saudara harus ubah 1 hari 2 pasal. Kenapa? Karena kalau saudara tidak double porsi, saudara tidak akan kuat menghadapi tantangan akhir zaman. Ya, contoh saudara, apa yang terjadi di Semarang? Kemarin ada 2 peristiwa yang tragis, orang bunuh diri. Yang satu di Mall Paragon, yang satu di tempat kos mahasiswa. Nah, waktu mereka meninggal, dikasih surat. Ya, surat yang pertama ngomong gini saudara. Saya tulis, coba saudara lihat. Maaf karena tidak menjadi sekuat yang mama inginkan. Aku punya hadiah untuk mama. Ya. Dikirim dari kosnya Hani. Aku berharap aku bisa memberikan itu sendiri kepadamu. Maaf, terima kasih selalu memikirkanku, peduli kepadaku, dan maaf jika aku selalu membuatmu sedih. Aku mencintaimu selalu. Jangan lupa berdoa buat aku ya. Sekali maaf nih, aku nyerah. Sebelum anak ini bunuh diri, nulis surat seperti itu sama mamanya. Nah, yang kedua, surat yang kedua. Tulisannya begini, saudara. Nggak usah cari tahu kematian aku ya. Aku bahagia dengan pilihan ini. Aku minta nggak usah dibikin booming katanya. Ya, buat orang yang aku tinggalin, maafin aku ya. Aku capek hidup di dunia ini. Jadi sebelum bunuh diri, nulis surat. Ada surat untuk dibaca, wasiat istilahnya. Waktu saya membaca ini saudara, udah lihat, makin hari orang itu makin tidak kuat hadapi kenyataan. Anak ini ngomong saudara, aku capek hidup di dunia ini. Loncat dari parkiran Paragon yang paling atas, jatuh di jalan, mati. Saudara perhatikan. Kalau saudara tidak makin cinta Tuhan, saudara tidak akan kuat hadapi tantangan akhir zaman. Ya, ini fakta saudara. Ya, orang sudah tidak kuat, makin hari makin susah. Saya tanya sama jemaat saudara, gimana waktu corona dengan sekarang lebih enak mana? Wah, corona masih lebih enak. Loh kan aneh kan? Sekarang malah tambah susah. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya. Jadi perhatikan, di dalam Alkitab yang akan kita baca saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 ayat 1 sampai 9 dituliskan tanda-tanda ibadah yang lahiriah saja, yang tidak disertai kekuatan ibadah. Jadi orang ada yang ibadah, tapi cuma tubuhnya yang ibadah, rohnya tidak ibadah. Ya, ada orang yang ke gereja, bawa tubuhnya ke gereja untuk ibadah, tapi rohnya tidak beribadah. Artinya, rohnya tidak berhubungan dengan Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa ingin menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau saudara ibadah, jangan tubuh yang dibawa, roh saudara juga harus connect dengan Tuhan. Kalau enggak, ibadah itu cuma jadi agamawi.
Nah, banyak orang mengaku Kristen, datang ke gereja, tapi rohnya tidak bersekutu dengan roh Tuhan. Nah, saudara tidak bisa kuat kalau cuma tubuhnya yang ibadah, rohnya tidak ibadah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam praktek hidup manusia itu dipengaruhi oleh roh. Nah, Allah itu roh. Kalau saudara ingin menyembah Dia, hidupmu harus kudus. Ya. Saudara, Senin, Selasa sampai Sabtu hidupnya sembrono. Minggu ke gereja. Saya ke gereja minta ampun. Senin balik lagi hidupnya yang lama. Gimana saudara bisa ketemu Tuhan? Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya. Nah, orang kalau mau ibadah, dia harus ibadah dengan hati yang kudus. Hati yang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Nah, berbeda kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, ibadah itu benar di dalam Kristus, ibadah yang menjadikan Tuhan sebagai Tuan dan Kepala. Ini yang benar. Jadi kalau orang beribadah, menerima firman, menyembah Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah ibadahnya. Dan kalau Allah hadir, hidupnya harus berubah. Nggak ada gunanya saudara, ibadah tapi masih sakit hati, masih benci sama orang, dendam sama orang, iri hati sama orang, ibadahmu sia-sia. Ya, kalau ibadah itu Tuhan Yesus jadi Tuan dalam hidup saudara, saudara nurut sama firman. Perhatikan, kalau Yesus itu jadi Tuan, saudara harus nurut. Apapun proses yang Tuhan izinkan, engkau harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Itu ibadah yang benar. Nah, tujuan khotbah ini saudara, punyai hidup ibadah yang benar. Ya, jangan ibadah tapi praktek hidupnya seperti maaf iblis. Siapa musuh terbesar? Saya mau tanya. Musuh terbesar itu sebenarnya ada dalam gereja. Karena Tuhan katakan bahwa menjelang akhir zaman kedatangan Tuhan akan muncul banyak antikris. Dan mereka di mana? Alkitab katakan mereka ada di antara kita. Musuh dalam selimut itu yang paling berbahaya, saudara. Mereka ibadah. Mereka pelayanan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Itu yang paling berbahaya. Ya, mari kita akan eksposisi 2 Timotius pasal 3. Ya. Ayat 1 sampai 10 dulu. 9. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ada yang bisa membaca? Ya, tolong dibacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji.
Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Saudara perhatikan ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kata sukar itu artinya kalepos, masa yang keras ya, masa yang garang, masa yang menyedihkan. Makna dari sukar itu seperti itu. Jadi bahasa Yunaninya masa yang kalepos, artinya masa yang keras, sukar, garang, dan menyedihkan. Nah, anehnya, siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang beribadah. Lucu ya? Waktu saya baca ini, kalau itu orang tidak percaya, nah biasalah. Tapi mereka itu orang-orang yang beribadah. Jadi mereka itu beribadah, tapi mereka mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang, mereka membual dan menyombongkan diri, sampai seterusnya. Di dalam ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lucu ya? Artinya, mereka itu orang-orang yang ditulis Alkitab, itu orang Kristen. Bukan orang tidak percaya, itu orang Kristen. Nah, kalau saudara tidak meningkatkan kualitas hubungan saudara dengan Tuhan, saudara akan masuk seperti golongan orang-orang ini. Beribadah, tapi beribadah hanya cari uang. Saya tidak punya uang, saya ibadah supaya punya uang. Beribadah tapi tidak bisa ngontrol emosi. Beribadah tapi tidak punya kasih. Ini ciri orang di akhir zaman. Jadi bukan orang tidak percaya loh. Ini orang percaya. Karena Alkitab katakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jangan sampai kita itu jadi manusia yang munafik, saudara. Hari Minggu rohani, hari Senin sampai Sabtu rohana. Karena Alkitab yang nulis. Kita datang gereja, jadi pemimpin komsel, jadi penatua gereja, jadi pendeta, jadi pelayan mimbar. Tapi pulang rumah, sadis saudara. Ada salah satu teman saya, jemaat saudara, ngomong ke saya gini, Pak Pendeta, istri saya kok makin hari makin sadis ya. Loh ini, maaf, suaminya melayani Tuhan, istrinya juga melayani. Suaminya ngomong ke saya, Pak Yere, istri saya kok makin hari makin sadis ya. Saya tanya kenapa sadisnya. Pak Yere tahu, sudah punya cucu 3, sekarang istri saya buat kamar sendiri loh Pak Yere. Lu bayangin, sudah punya cucu 3 orang, sekarang pernikahannya sudah mungkin 50 tahun, istrinya minta bikin kamar sendiri. Coba mikir. Loh kalau orang tidak kenal Tuhan, Mas, saya tidak mikir saudara. Tapi ini melayani Tuhan loh saudara. Tapi sifatnya seperti itu. Nah, kenapa jadi begitu saudara? Ini disebabkan yang pertama, karena mereka menentang kebenaran. Jadi bagaimana kita kuat menghadapi tantangan akhir zaman? Yang pertama, jangan menentang kebenaran. Kebenaran itu mutlak, tidak boleh dikompromi. Kalau Tuhan berkata, pernikahan itu sekali dan untuk selama-lamanya, jangan dibantah. Kalau Tuhan berkata, ampunilah, kasihilah musuhmu, jangan ditentang. Kenapa orang itu berubah sifatnya dari yang baik jadi jahat? Karena kebenaran ini ditentang. Alkitab katakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Siapa Musa? Musa ini bukan Tuhan, tapi Musa itu diangkat oleh Tuhan. Nah, Alkitab katakan bahwa kalau
Kalau mereka menentang Musa, mereka menentang kebenaran. Karena Musa itu diangkat oleh Tuhan. Ya. Jujur saudara, kalau kita tidak suka sama orang, ya, kita punya 1001 alasan untuk benci sama orang itu. Ya. Dia mau pendeta, dia mau gembala, kalau saudara tidak suka, saudara pasti punya 1001 alasan untuk menentang. Nah, kalau saudara menentang orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, saudara menentang Tuhan. Nggak boleh, saudara. Kita nggak boleh ngomong, wah, saya lebih baik dari orang itu. Harusnya saya yang jadi pemimpinnya dan bla bla bla. Nggak bisa, saudara. Tuhan itu nggak bisa dikelabui. Tuhan itu punya cara untuk membuat orang itu tunduk kepada kebenaran. Nah, contoh saudara, saudara menikah, suami saudara selingkuh, punya wanita idaman lain. Terus saudara ngomong, oh mumpung dia selingkuh, saya cari yang baru. Saudara menentang kebenaran. Sama. Kalau istrimu salah, terus kamu bilang, mumpung dia salah, saya cari yang baru. Saudara menentang kebenaran. Kenapa? Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bisa enggak Tuhan buat suami atau istri saudara yang nakal cepat mati dan Anda nikah lagi? Bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Kenapa? Ya Tuhan mau saudara dan saya tunduk kepada kebenaran. Ya, saya tuliskan di sana, menentang kebenaran itu artinya saudara menentang Allah. Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran yang tidak boleh dibantah. Kita tidak boleh kompromi dengan kebenaran. Nah, sering terjadinya perubahan zaman, akhir zaman, manusia juga berubah. Ya, ini mempengaruhi sikap manusia. Coba saudara, sekarang manusia itu dikendalikan sama ini, sama barang kecil ini saudara. Ini kecil tapi mengendalikan hidup saudara. Nah, kalau yang dia lihat di sini, dia akan pakai untuk melawan yang benar. Karena manusia diizinkan untuk diuji dengan yang ini. Saudara mau menurut sama yang apa dikatakan orang atau apa yang dikatakan Tuhan? Ya. Jadi sebagian besar orang meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi ada juga sebagian besar orang justru hidup menentang kebenaran. Fakta saudara, sekarang ada orang yang makin hari makin cinta Tuhan, tapi ada orang yang makin hari makin melorot saudara, tidak mau cinta Tuhan. Dan itu memang masa ujian. Akhir zaman ini masa ujian terakhir bagi siapa yang mau ketemu Tuhan dan siapa yang mau ketinggalan. Jadi ini ujian terakhir. Tidak ada lagi saudara. Ujian yang akan saudara hadapi untuk menentukan kualitas saudara untuk bisa ketemu Tuhan. Jadi jangan main-main saudara. Alkitab bilang, yang kudus akan makin kudus, yang najis akan makin najis. Jadi perubahan zaman itu harusnya membuat saudara dan saya berubah untuk makin cinta Tuhan. Amin. Bukan makin cinta dosa. Orang yang makin cinta kebenaran, dia pasti akan makin benci terhadap dosa. Kualitas saudara dengan Tuhan itu mempengaruhi kualitas benci saudara dengan dosa. Kalau saudara mau benci dosa, tidak usah muluk-muluk, cintai kebenaran. Tiap hari buka Alkitab. Kalau saudara mencintai kebenaran, ya, saya yakin Tuhan tahu cara membela saudara. Tuhan tahu. Ya. Nah, Alkitab mencatat setidaknya ada 4 hal yang akan dialami oleh orang-orang yang menentang kebenaran. Saudara lihat di sana dikatakan
akal menjadi bobrok, iman tidak tahan uji, kualitas hidup yang tidak akan maju. Jadi orang yang suka menentang kebenaran, itu dia hidup dalam lingkaran setan. Muter terus di tempat, tidak maju-maju. Saudara lihat orang Israel, waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, menuju ke Kanaan itu tidak lama. Tidak perlu butuh waktu 40 tahun untuk masuk Kanaan. Tapi kenapa selama 40 tahun mereka muter terus? Karena suka menentang kebenaran. Nah, orang yang menentang kebenaran itu tidak akan mempercayai hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Coba saudara lihat dalam Alkitab. Waktu murid-murid itu ngobrol sama Tuhan Yesus dan banyak orang datang, 5.000 orang datang. Dan mereka bilang, Tuhan, ini 5.000 orang ini mau belikan apa untuk makan? Tuhan Yesus bilang, itu urusanmu. Saya tidak peduli. Kamu harus beri mereka makan. Mereka bilang, mana ada rumah makan, ada toko yang bisa jual makanan untuk 5.000 orang. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu punya? Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Coba, 5 roti 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Itu secara akal, itu tidak masuk. Tapi kenapa terjadi? Karena mereka menerima. Jadi orang yang menerima kebenaran, itu hidupnya pasti next level. Dia akan bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi orang yang suka menentang kebenaran, hidupnya stagnan, tidak akan maju-maju. Karena Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Kalau saudara bisa memahami perkataan Tuhan dengan akal, itu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu tidak bisa. Waktu Ayub mengalami masalah, dia bilang begini, saudara, Tuhan, kok aku bingung ngerti perasaanmu. Ya, Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan perasaan dan akal saudara. Tuhan hanya bisa dipahami dengan roh saudara. Ya, jadi orang yang ngerti seleranya Tuhan, orang yang ngerti seleranya Tuhan, dia tidak akan takut menghadapi apapun yang dialami di dunia ini. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak mungkin salah. Kalau saudara ngerti isi hati Tuhan, saudara tidak akan pernah banyak protes. Ya, Kamis kemarin saya khotbah di persekutuan doa saya yang saya buka. Tuhan kasih ayat saudara. Waktu Simon Petrus ngobrol sama Tuhan, Tuhan tanya, Simon, kamu mengasihi aku? 3 kali loh. Setelah itu saudara, Tuhan ngomong tentang Yohanes. Terus Simon Petrus bilang, Tuhan gimana dengan nasib Yohanes? Tuhan Yesus bilang begini, itu bukan urusanmu. Sekarang saya mau urusan dengan kamu pribadi. Perhatikan, akhir zaman, orang Kristen itu ngurusin hal-hal yang tidak penting dibanding hal-hal yang Tuhan sedang mau urus dengan mereka. Tinggalkan urusanmu dengan orang. Jangan sibuk menghakimi orang, sibuk ngurusin orang. Tapi Anda tidak sibuk ngurusin hubunganmu dengan Tuhan. Saudara tidak bisa ketemu Tuhan loh. Karena memang zaman ini keras. Kalau kita mau ketemu Tuhan, saudara harus berani untuk berkata, Tuhan, aku tidak mau berbantah. Kemarin saya khotbah doa puasa di Gajah Mada. Tuhan kasih ayat saudara. Kapan orang itu disebut Kristen? Murid-murid pertama kali disebut Kristen. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Saat apa? Saat murid-murid dianiaya. Jadi roh Tuhan ini bilang begini. Kalau kamu jadi orang Kristen, belum menderita, kamu bukan orang Kristen sejati. Karena pertama kali murid-murid dikatakan Kristen saat mereka dianiaya. Jadi Kristen itu bukan agama. Kristen itu praktek hidupmu harus sama seperti Kristus. Kristus itu tidak suka bantah.
Apa yang Bapa tetapkan untuk dia lakukan, Yesus lakukan sampai selesai. Itulah yang membuat Yesus dimuliakan. Nah, kalau kita mau dimuliakan, jangan suka bantah sama Tuhan. Ikuti alurnya Tuhan, prosesnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, engkau harus berkata, ini yang terbaik bagi saya. Nah, yang kedua, bagaimana kita kuat untuk menghadapi penderitaan akhir zaman? Kita harus rela menderita karena kebenaran. Dibacakan 2 Timotius 3 ayat 11. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara perhatikan, pemimpin yang benar itu pemimpin yang memberi contoh. Paulus ngomong gini, engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Coba, pemimpin dunia suruh orang lain menderita, pemimpinnya enak. Ya kan? Orang didoktrin untuk bom bunuh diri, pemimpinnya duduk manis. Yesus beda. Yesus datang membuktikan dirinya menderita dulu, memberi contoh. Ini loh, saya anak Allah yang rela datang menderita untuk saya bisa memberi contoh. Setelah penderitaan selesai, semua murid itu ikut menderita. Salah satunya Simon Petrus. Simon Petrus itu disalib terbalik, saudara. Kalau Tuhan Yesus disalib kepalanya di atas, Simon Petrus bilang, saya terbalik, kepala saya dari bawah. Nah sekarang, akhir zaman, orang balik. Kalau ikut Tuhan, kamu menderita, itu artinya dosamu banyak. Loh, ini saya dengar di khotbah loh, saudara, di YouTube. Orangnya begini, anak pendeta terkenal loh, saudara. Ngomong gini, saudara, kalau hidupmu susah, kamu miskin, itu artinya dosamu banyak. Saya sampai kaget loh. Dari mana teorinya orang menderita itu karena banyak dosa? Orang miskin itu karena banyak dosa. Dari mana teorinya? Nggak ada teorinya. Loh, faktanya saudara, Ibrani pasal 11 berkata, mereka saksi-saksi iman itu tidak mendapatkan apa yang mereka imani sampai mati, tidak dapat. Apakah mereka banyak dosanya? Enggak. Lalu saudara lihat David Livingstone, seorang dokter yang terkenal. Dia kenapa kok mau rela dari Inggris mau ke Afrika? Rela, saudara. Anda lihat, kenapa sampai waktu dia mati, saudara. Orang Afrika bilang, tubuhnya kamu bawa boleh pulang, tapi jantungnya dikubur di Afrika. Itu orang pinter loh, saudara. Kenapa seperti Johnson? Rela, saudara, cum laude, pinter. Ijazahnya disobek, dibuang ke laut. Semua ijazahnya. Nggak masuk akal. Apakah mereka karena banyak dosa menderita di Afrika dan rela? Enggak, saudara. Karena mereka tahu bahwa pemimpin kami sudah menderita, aku juga harus rela menderita. Nah, waktu Paulus ngomong kepada Timotius, Paulus berkata bahwa kamu menderita seperti aku telah menderita. Tapi dikatakan di sana, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi kalau Tuhan melepaskan Paulus, percayalah bahwa Tuhan juga bisa melepaskan saudara dari penderitaan saudara. Apapun itu Tuhan sanggup untuk melepaskan. Ini janji Tuhan. Jadi orang yang mau kuat, dia harus berani rela menderita karena kebenaran. Sama saudara. Saudara kalau punya anak lahir, kalau tidak nangis, dipukul sama dokter anak saudara. Harus nangis. Kalau nangis itu tanda anaknya hidup. Dan bukan hanya itu. Setelah anak saudara lahir, 1 tahun 1 bulan sampai 5 bulan,
itu dikasih vaksin. Nah, kasih vaksin kan tidak enak. Dikasih masuk virus. Dan kalau orang vaksin, pasti 3 hari 4 hari panas. Loh kenapa? Makanya anak usia 1 sampai 5 itu rawan, saudara, masuk keluar rumah sakit. Kenapa? Karena divaksin. Supaya ada virus masuk dan imunnya berfungsi. Sama, orang Kristen yang kuat menghadapi tantangan akhir zaman, Tuhan latih dengan penderitaan dalam kebenaran. Nah, kalau kamu kuat menderita, kalau kamu benar, maka nanti kalau kamu salah, kamu dihukum Tuhan, kamu tidak protes. Amin. Ini sudah salah ngeyel lagi, saudara. Kadang-kadang saya bingung, saudara. Coba saudara di jalan, Anda yang benar, ditabrak orang, Anda yang disalahin. Kalau kita tidak dalam Tuhan, berkelahi, saudara. Berkelahi. Semua saya mikir-mikir, mobil dicat 1 juta, saya berkelahi. Orang tidak lihat Yesus dalam hidup saya. Udahlah, palingnya dicat. Nah, kalau kamu mencintai barang lebih daripada mencintai Tuhan, engkau tidak layak jadi Kristen. Halo? Kalau engkau mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, engkau tidak layak menjadi Kristen. Orang Kristen itu harus mencintai kebenaran lebih daripada segala-galanya. Ya. Nah, kalau saudara punya anak yang paling banyak menderita itu yang mana? Yang sulung. Next slide. Ya. Kenapa? Ya, dia anak pertama yang banyak nanggung penderitaan dalam keluarga. Betul? Pasti, saudara. Yang banyak menderita itu yang lahir lebih dulu. Ya. Kenapa? Dia punya tugas yang berat. Dia harus menjadi teladan bagi adik-adiknya. Anak saya yang perempuan itu seringkali, saudara, debat. Punya 2, tapi tiap hari kayak Tom and Jerry, saudara. Jadi yang laki tidak mau kalah, yang perempuan tidak mau kalah. Dia ngomong, "Dek enak ya Pak kalau jadi anak pertama." Ya memang dek enak. Kenapa? Kamu harus ngalah sama adik. Kamu benar harus dianggap salah karena adikmu. Sama, saudara. Orang yang mau jadi buah sulung gereja, dia harus jadi contoh teladan. Dia harus bertanggung jawab menjadi adik-adiknya menderita lebih dahulu bila orang tuanya berada dalam kemiskinan. Tapi yang kedua, ketiga sudah enak, orang tua sudah sukses. Anak pertama itu paling banyak penderitaan. Nah, sama dari situ juga, makanya Alkitab tuliskan dalam Ulangan 21, hak kesulungan itu lebih besar daripada anak yang kedua dan selanjutnya. Ya, makanya saudara, kalau saudara percaya Yesus pertama dalam keluargamu, tantanganmu besar. Karena kamu harus jadi contoh bagi papa, bagi mama, apalagi saudara, orang tua yang belum kenal Tuhan. Ya, saya banyak tangani orang, saudara, di persekutuan saya itu. Dia pertama kali yang percaya Yesus. Jadi menikah dengan orang tidak percaya Tuhan, dikasih hidup yang mewah. Anda tahu, 1 bulan dikasih uang belanja, itu 75 juta. Saya tanya sama perempuan ini, setelah diceraikan, dikasih uang belanja 7,5 juta. Stres. Tiap hari ke persekutuan saya, doa nangis sampai guling-guling, saudara. Tak videoin, saudara. Guling-guling, Pak Pendeta, gimana? Saya itu sudah percaya Tuhan. Dalam keluarga saya satu-satunya, benar. Dia satu-satunya yang pertama kali percaya Tuhan. Saudara tahu, sekarang mamanya ikut persekutuan saya. Ikut gereja Gajah Mada 1. Engkongnya, cicitnya, semua jadi Kristen hanya gara-gara satu ini mulai pertama kali percaya Tuhan. Banyak menderita. Tapi kalau dia kuat, seisi rumah tangga itu percaya Yesus. Makanya untuk jadi buah sulung, Anda harus lebih banyak menderita sekarang. Next slide. Ya. Nah, dalam Alkitab ditulis ada 5 gadis
Yang 5, 10 gadis. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang 5 gadis bijaksana sudah siap minyak sebelum bangun. Yang bodoh belum siap minyak ya saat bangun. Kenapa yang sudah siap minyak? Karena Alkitab bilang gitu. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang menghargai waktu. Sama-sama mau ikut acara resepsi terbesar. Masuk undangan loh saudara. Tapi saudara lihat, yang 5 yang boleh masuk, yang 5 di close pintunya. Kamu tidak layak. Jangan lihat gereja itu banyaknya saudara. Ya, jangan lihat. Waktu orang Korea ke Gajah Mada, dia bilang begini, Pak Bekti, yang berpakaian putih di gereja Bapak itu cuma 10%. Berarti apa? Yang ikut gereja banyak, yang ketemu Tuhan itu 10%. Nah saya harap di tempat ini semua ketemu Tuhan. Amin. Tuhan bilang, ikut Tuhan Yesus, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini harga mati. Jadi orang yang rela menderita untuk mengikuti kebenaran, itu pasti akan jadi buah sulung gereja. Saudara tinggal milih, mau menderita sekarang atau nanti. Kalau saudara mau ketemu Tuhan di udara, engkau harus rela menderita sekarang. Pak, ikut Tuhan kok susah ya? Kalau itu hukumnya. Kenapa? Dunia ini bukan tempat saudara dan saya. Saudara hadir di sini di Temanggung hanya untuk jadi contoh teladan bagi orang Temanggung. Jadi jangan mencintai Temanggung lebih daripada mencintai sorga. Amin. Kalau saudara tidak mencintai tempatmu di sorga, engkau lebih mencintai Temanggung, engkau tidak bisa ketemu Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya rindu kita benar-benar cinta Tuhan. Nah 2 ayat yang membuat saudara sadar. Tolong dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini siapa yang ngomong? Tuhan kan, bukan saya yang ngomong. Jadi kalau kami pendeta ngajarin saudara ikut Tuhan harus menderita, saudara tidak boleh bantah. Loh ini Tuhan yang ngomong. Kisah Para Rasul ngomong gini saudara, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus apa? Mengalami sedikit atau banyak? Ya sudah ditulis Alkitab banyak sengsara, sudah percaya. Ini Alkitab yang berkata bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ingat, kalau saudara menderita sekarang, Tuhan sedang siapkan sorga buat saudara dan saya. Jangan putus asa. Percayalah, Tuhan itu tidak tuli dan Tuhan tidak buta. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara lebih suka dipuji siapa? Manusia. Betul kan? Kalau saudara nolongin orang, orang itu tidak baik sama saudara, saudara ngomong apa? Kurang ajar ya, saya tidak mau tolongin lagi. Betul enggak? Dibalik,
Kalau Tuhan itu lakukan mujizat dalam hidup saudara, saudara tidak tahu diri, bisa tidak ngomong sama diri sendiri. Halo? Kalau kita nolongin orang kurang menghargai, kurang berterima kasih, saudara ngamuk. Nah sekarang giliran Tuhan nolongin saudara. Berapa banyak ucapan terima kasih yang saudara beri untuk Tuhan? Nggak ada saudara. Kita makin sukses, kita berkata ini karena saya hebat. Saya yang luar biasa. Kita lupa bahwa kita berhasil itu karena Tuhan. Ya. Dalam Injil Matius Tuhan ngomong gini, Roh Kudus berkata bahwa inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, suara roh lebih penting daripada suara manusia menyatakan bahwa engkau baik. Amin. Jadi kalau engkau baik, orang tidak menghargai. Jangan sakit hati. Engkau nolongin orang tidak tahu diri. Jangan benci. Karena lebih penting Roh Kudus ngomong, engkau berkenan, daripada manusia ngomong engkau berkenan. Nah, Yesus Roh Kudus yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Roh Kudus yang ngomong, engkau anakku yang kekasihi, kepadamulah aku berkenan. Bukan manusia yang ngomong. Tapi jujur, kalau kita manusia kepingin dipuji, disanjung. Kalau tidak dipuji, tidak disanjung, marah. Lebih enak dipuji Tuhan. Ya, satu ayat lagi, next slide. Apa yang harus kita lakukan? 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Hebat. Jadi catat ya, 3 ayat itu saudara pegang. Nah, sekarang pendeta kalau khotbah, kalau bisa ngomongnya jangan penderitaan. Padahal 3 ayat itu sudahlah, tidak usah dibantah. Lalu kalau saya mau cari follower saudara, saya ngomong yang enak-enak. Nanti orang subscribe banyak. Subscribe-nya banyak tapi saya tidak masuk surga. Ngapain saudara? Tidak usah lah. Ngomong kebenaran aja lah. Kamu tidak like, kamu tidak subscribe, tidak apa-apa kok. Tak mengurangi kok keselamatan saya dan kemuliaan saya. Alkitab yang ngomong, kalau kita menderita sekarang, kita layak jadi warga kerajaan Allah. Ingat saudara, setiap negara punya undang-undang. Kalau mau masuk surga, undang-undangnya menderita sekarang. Itu undang-undangnya. Lalu kalau Anda ke Singapura, Anda dari Indonesia, Anda tidak bisa, wah saya pendatang, tidak apa-apa. Tidak bisa saudara. Saya sama istri ke Singapura, ke sana suruh ikut seminar di gereja terbesar. Ya, di sana. Saya naik MRT saudara. Ini ada ibu hamil datang, terus saya tidak berdiri saudara. Anda tahu, satu gerbong itu matanya pelototin saya saudara. Karena peraturan sana, kalau orang tua, lansia dan yang hamil, yang muda harus berdiri. Itu undang-undang. Nah di sana tidak ada sampah. Lalu kamu mau ke Singapura, kamu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah sama, kalau mau ke sorga tapi tidak mau menderita, ya tidak bisa masuk sorga. Undang-undangnya memang gitu. Menderita karena kebenaran. Kalau engkau salah, engkau menderita, mah itu biasa. Tapi kalau engkau benar dan engkau menderita, engkau layak untuk hidup dalam kerajaan sorga. Lihat gambarnya saudara. Nah perhatikan, orang yang cinta Tuhan, itu Tuhan sudah kasih tahu bahwa mereka akan jadi buah sulung gereja. Ya, orang yang matang, orang yang rela menderita karena kebenaran, mereka akan ketemu Tuhan lebih dulu. Dan orang yang tidak mau menderita, dia harus masuk 7 tahun penderitaan dulu. Makanya Tuhan bilang, menderita sekarang, kamu layak masuk kerajaan sorga. Nah ini buktinya. Tuhan kasih yang tidak mau menderita sekarang,
dan yang nanti. Oke, kalau kamu memilih menderita nanti, silakan. Tuhan kasih pilihan. Tapi penderitaannya itu lebih sadis daripada sekarang. Udah lihat, dalam Alkitab, satu bangsa yang paling ditakuti dalam Alkitab, itu bangsa Amalek. Orang Amalek kalau berperang, dan mereka menang, tawanannya itu, saudara, maaf, dibuat kayak tusuk sate. Jadi ditusuk dari duburnya sampai mulutnya, terus ditaruh di kota-kota. Jadi itu buat orang yang mau berperang sama bangsa Amalek, itu takut. Nah sama saudara, kalau saudara mau menderita nanti, saudara harus masuk dalam permulaan sengsara dan sengsara besar. Nah ini saudara, saudara kalau bilang cinta Tuhan, Anda dianiaya. Nanti jadi tontonan di depan umum. Sama seperti orang Amalek, kalau menang dan tawanannya diperlakukan sama. Jadi saudara itu tidak boleh belanja. Saudara kalau bilang percaya Tuhan, Anda dianiaya. Tanganmu dipotong, tidak dibunuh loh saudara. Tidak dibunuh, disiksa. Loh kalau ditembak mati mah enak saudara ya. Tidak. Saudara akan dianiaya. Loh, saya tidak nakut-nakuti. Ini Alkitab yang bilang. Tapi lucunya saudara, orang yang selamat di masa permulaan sengsara dan sengsara besar, itu lebih banyak daripada yang ketemu Tuhan. Jadi benar. Nanti banyak orang akan selamat waktu ada sengsara. Bagi saya, kalau Tuhan sudah ngomong menderita sekarang, tidak menderita di situ, ngapain saya milih menderita situ? Ngapain menderita sekarang? Dan Tuhan sudah ngomong bahwa penderitaan pada saat zaman antikris itu lebih berat daripada penderitaan yang sekarang. Tapi orang milih yang ini. Sama saudara. Kalau saudara ngomong sama orang yang perokok, ngomongnya, orang banyak rokok aja umurnya panjang. Ngeyel kan saudara. Lihat satu orang yang umurnya panjang karena rokok, dijadikan alasan untuk tidak berhenti rokok. Tapi coba kalau dibawa ke rumah sakit, dokter ngomong, umurmu 1 hari loh, 2 hari loh, baru mau bertobat dari rokok. Sama orang Kristen begitu. Sudah di ngomongin bertobat sekarang supaya tidak menderita. Tapi tidak mau, milih menderita nanti. Mari Bapak Ibu semua, kita mau bertobat. Hari ini mungkin Anda menderita, percaya. Tuhan tahu menyelamatkan saudara dan saya. Yang terakhir. Ya. Supaya kuat menghadapi tantangan akhir zaman, saudara harus berpegang pada kebenaran. Tolong dibacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Lihat, ngajarin anak baca huruf A sampai Z, lama atau cepat? Lama saudara. Ngajarin saudara masuk surga itu lama atau cepat? Lama. Coba saudara, Pak Arif sudah di Gembala ini udah berapa lama di sini? Saya masih ingat dulu saudara, tahun 2003, 2004. Ya saya yang datang nganter pendeta-pendeta khotbah. Waktu itu kita masih di atas, pindah di Jalan Sindoro, terus pindah ke sini. Bayangin 2003 sampai sekarang 2023, 20 tahun. Jujur, yang 20 tahun ikut sini sudah sempurna atau belum? Enggak gampang. Tapi Tuhan bilang ini, mungkin engkau belum sempurna, tapi kalau engkau terus berpegang pada kebenaran, suatu saat Tuhan datang, engkau disempurnakan oleh Tuhan. Jadi tidak usah bantah. Ya, jadi gereja yang ingin menjadi buah sulung, dia harus terus pegang pada kebenaran. Apa ciri orang berpegang pada kebenaran? Mulutnya penuh firman. Jadi kalau punya masalah, ngomongnya firman. Nah kalau saudara punya masalah, ngomongnya sakit hati, itu ciri saudara tidak pegang pada firman. Tapi kalau saudara punya masalah, mulut saudara ngomong firman. Dalam Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin.
segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu saudara berpegang pada firman. Tapi kalau saudara punya masalah, ngomong, saya nyesel nikah sama kamu. Coba saya nikah sama mantan pacar saya, mungkin hidup saya lebih enak, mungkin. Saya nyesal masuk gereja GBTKO. Coba kalau saya di gereja lain, mungkin hidup saya lebih enak. Nah, ada saudara. Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau engkau masuk GBTKO Temanggung, itu Tuhan izinin kau bertumbuh di tempat ini. Nah, orang yang berpegang pada kebenaran itu selalu berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Mari Bapak Ibu semua, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, coba double porsi doa dan firman. Nggak ada cara lain. Ya, di sini ada doa pagi, saya lihat ada komsel, ada ibadah. Mari saudara, jangan jadi seperti 5 gadis yang bodoh, menyia-nyiakan waktu. Pas Tuhan datang, mereka belum siap minyak. Engkau harus pakai waktu dengan baik. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, percaya, semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Jangan putus asa. Kalau engkau menderita karena kebenaran, percaya, janji Tuhan mau Tuhan lakukan dalam hidup engkau dan saya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian, ini lagu lama. Tapi pujian ini menguatkan saya secara pribadi. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tapi percaya, semuanya ada rencana Tuhan. Semuanya ada maksud Tuhan yang Tuhan sembunyikan dalam masalah itu. Setelah engkau melewati masalah itu, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, sejauh Tuhan sungguh sempurna. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian ini. Jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, sejauh Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Buat mata kami melihat rencana-Mu yang besar dalam setiap masalah kami. Dengan sungguh-sungguh katakan seringkali. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami puaskan Engkau. Terima kasih. Tolong kami mau percaya pada firman-Mu dengan sungguh-sungguh katakan. Masalah yang engkau rasa Tuhan kapan selesai, percaya Tuhan bukan tidak mendengarkan doamu, Tuhan bukan tidak melihat penderitaanmu, tapi Tuhan punya rencana tersembunyi yang belum engkau ketahui sekarang. Nanti suatu saat engkau melewati itu, baru engkau akan tahu bahwa Tuhan sayang kepada engkau. Seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita berkata, mana Tuhan? Mutiara yang berharga selalu masuk dalam proses yang menyakitkan. Kalau engkau mau mulia, engkau harus izinkan Tuhan bekerja untuk menyempurnakan engkau. Jangan sakit hati, jangan benci di saat engkau diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu masalah yang rasanya panjang. Saya masih ingat saudara, waktu saya bertobat, saya umur 25 tahun. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, satu doa saya, izinkan saya ketemu papa saya. Tapi saya tidak ketemu papa saya sampai saya umur 43 tahun. Secara manusia, Tuhan, saya sudah bertobat, kalau bisa doa saya dijawab. Tapi Tuhan izinkan sampai saya umur 43 tahun baru saya ketemu papa saya. Setelah saya ketemu papa saya, saudara, Tuhan ngomong sama saya, apa kurang mujizat yang aku lakukan sama kamu tanpa papamu ada? Pas saya mau wisuda S3 baru saya ketemu papa saya. Selama saya usia 1 sampai 43 tahun saya tidak pernah ketemu papa saya. Tuhan bilang, aku buktikan aku papa yang baik, yang bisa memelihara engkau tanpa bapak jasmanimu ada. Kalau Tuhan izinkan sesuatu masalah yang Anda rasa belum selesai, percaya suatu saat Anda akan pahami, oh begitu tahu maksud Tuhan. Usia 17 tahun Yusuf masuk dalam penderitaan. Tapi waktu 13 tahun kemudian Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2. Dan di situ dia bisa nolongin keluarganya. Seolah-olah Tuhan tutup mata 13 tahun. Kalau engkau mengalami masalah hari ini, serahkan semua pada Tuhan. Dan Tuhan katakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari angkat tanganmu, kita nyanyikan. Ajarku mengenal, ajarku memahami, amin, Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menepi karya. Sungguh-sungguh katakan, Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menepi karya. Ajarku
angkat tanganmu. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan izinkan yang tidak baik, Tuhan tahu yang terbaik bagi engkau. Sembahnya, terima kasih. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ada Tuhan di tempat ini. Yes, yes. Mengalir, mengalir kuasa-Mu atas kami. Mengalir Tuhan. Yes, yes. Yes, mengalir Roh Kudus. Sama kami, sama bekerja Roh Kudus. Yes, yes, yes. Penuhi kami dengan firman-Mu. Yes, 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 penuh. Sama kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bekerja Roh Kudus. Sama yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberi jalan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama kami, sama. Yes, mengalir Roh Kudus, mengalir atas kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini kami kuat. Hari ini kami sembuh. Hari ini masalah kami diselesaikan. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Terima mujizat, terima keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tantangan boleh ada, tapi kami percaya firman-Mu lebih kuat daripada tantangan kami. Kami boleh sakit, tapi firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan kami. Kami percaya hari ini kami pulang dengan membawa janji Tuhan. Berkat Tuhan kami bawa pulang ke rumah tangga kami. Suami kami, istri kami, anak kami, bahkan cucu dan menantu kami mengalami janji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Matraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami kuat menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman. Berkati kami semua. Berkati Bapak Gembala yang mendidik dan mengajar jemaat di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang melayani, biar hadirat Tuhan selalu ada di tempat ini untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan yang akan kami beri, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengetahui hati-Mu. Engkau baik, Engkau tulus. Bahkan hari ini Engkau berbicara kepada kami semuanya secara khusus, sehingga kami boleh mengerti untuk mempersiapkan diri kami di masa yang mendatang. Engkau sudah menyampaikan di masa yang mendatang ada masa yang sukar, masa sulit, masa yang keras, dan masa yang paling berbahaya. Kalau hari ini Tuhan kami juga mendengar kabar perang, itu adalah tanda yang Tuhan berikan. Biarlah kami semua yang sudah mendengar perkataan firman-Mu, kami berjaga-jaga. Secara khusus Tuhan, kami menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak terkontaminasi dengan perbuatan yang jahat. Kami tidak ikut perbuatan orang-orang yang tidak benar, tetapi kami mau taat, setia dan benar di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami semuanya berkenan di hadapan-Mu. Biarlah suara firman-Mu Tuhan pagi hari ini bergema atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Bapak Sugeng Sudiono, untuk Bapak David Ekwan, untuk Ibu Puji Handayani. Tuhan, di usia mereka yang bertambah, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, pengertian daripada Tuhan, sehingga mereka senantiasa setiap hari memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaannya pun diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya nama Tuhan yang akan dipuji dan juga dipermuliakan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang masih mengalami kelemahan. Kami mengingat akan saudara kami Erik, untuk bagian kakinya Tuhan tolong dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Etik supaya jantungnya, bagian lambungnya juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Rinus supaya jantungnya juga Engkau pulihkan, diberkati, dikuduskan. Kami berdoa untuk Pak Woto, Ibu Harsi supaya Engkau juga beri kekuatan kesehatan yang semakin prima, sehingga Tuhan anak-anak-Mu ini boleh semakin memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mengingat Tuhan akan Ibu Partiah yang saat ini juga masih mengalami kelemahan. Engkau kiranya jamah, Engkau pulihkan dengan cara-cara yang heran, sehingga Ibu Partiah boleh kembali bersama-sama kami untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah, yang dalam kota maupun yang di luar kota, kiranya Tuhan tolong berkati, bahkan Tuhan memberikan penjagaan dengan cara-cara yang heran, cara-cara yang ajaib. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka semuanya. Secara khusus Tuhan kami mengingat akan anak-anak yatim piatu, mengingat para janda, mengingat para fakir miskin. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, tolong mereka, sehingga mereka pun boleh semakin mengenal kasih karunia. Mereka tetap mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya Engkau beri keamanan, Tuhan beri pagar perlindungan, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari huru-hara. Mengingat Tuhan sebentar akan ada pemilihan presiden, kiranya Engkau juga menjagai semuanya dengan cara-cara damai, sehingga nama-Mu tetap terpuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Israel dan juga Palestina. Tuhan, kami tahu firman-Mu sudah berbicara, tetapi hari ini kami mohon kepada Tuhan, supaya peperangan besar itu tidak terjadi, sehingga tidak ada dampak melanda negara-negara yang lain. Dan kami juga mohon Tuhan supaya Indonesia Engkau jagai, sehingga tidak terdampak dengan hal-hal yang buruk. Kami percaya Tuhan, doa kami sudah Engkau dengar, dan doa kami Engkau lakukan, sehingga kami mengalami kegemilangan, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.